Oke, saya mau senggol dulu salah satu jasa konsultan pengalihan pinjol, yaitu Mahalayati. Kepada Om Ujai atau tim dari Mahalayati, coba bikinkan video secara terbuka bagaimana cara kerja Mahalayati dalam melakukan pengalihan pinjol. Katanya membantu masyarakat dan Tuhan yang akan membantu. Saya ingin tahu apa yang dilakukan oleh Mahalayati dalam mengatasi atau melunasi hutang-hutang pinjol dari nasabah yang melakukan konsultasi kepada Mahalayati Konsultan. Saya ingin tahu, jujur, tapi harus jujur. Apakah mereka ini, nasabah ini, dapat dibantu membersihkan hutang-hutangnya atau membersihkan blacklist OJK-nya, atau mereka diminta untuk menggali lubang yang lebih dalam lagi dengan cara melakukan apply kepada aplikasi pinjaman yang lain sehingga hutangnya semakin menumpuk dan dilakukan gagal bayar. Coba jelaskan secara terbuka kepada masyarakat bagaimana cara main dari Mahalayati Konsultan. Kalau Anda melakukan atau menyarankan masyarakat untuk melakukan pinjaman lagi kepada aplikasi-aplikasi lain, baik legal maupun ilegal, untuk menutupi hutang di aplikasi legal, ya masyarakat akan menilai apakah itu benar-benar membantu atau hanya meminta masyarakat atau menjerumuskan masyarakat ke dalam hutang yang lebih dalam. Tolong Nah, jelaskan. gimana menurut teman-teman semuanya pendapat dari komandan kita tadi? Gitu. Kalau saya sih, saya sependapat dengan komandan kita tadi, ya, Kombes Manang Sobekti, yang mana beliau menyuarakan bahwasannya memang sudah banyak keluh kesah yang terjadi di tengah masyarakat, ya gitu loh. Kita bukan benci dengan para konsultan-konsultan ini, kita tidak benci, kita juga tidak bermusuhan karena tujuan kita sih hampir sama gitu loh. Bagaimana caranya kita untuk memberikan edukasi. Cuman ya, di beberapa pengaduan ada yang menyampaikan tentang pengurasan limit dengan cara bagi hasil, habis itu permintaan fee yang sangat tinggi dan segala macam gitu loh. Ini yang menjadi problem baru. Ya, kenapa menjadi problem baru? Bukankah orang yang kita edukasi ini orang yang benar-benar sudah tidak mampu? Bukankah orang yang kita edukasi ini orang-orang yang sudah buntu gitu loh. Mereka sudah tidak tahu lagi mengarah kemana. Makanya saya setuju banget gitu loh dengan statement yang disampaikan oleh komandan kita itu untuk para konsultan. Coba dong dibikinkan video secara terbuka seperti apa itu kinerjanya, seperti apa itu jalur-jalur penyelesaian dalam pinjol itu, orang-orang yang membayar fee sampai mulai dari 17% sampai bahkan katanya ada yang 50%, ada yang 70%, dan habis itu ada lagi orang-orang yang dimanfaatkan untuk dipakai data mereka meminjam di pinjol ilegal, ya, menurut mereka ilegal, dan habis itu ada juga yang dipinjam dengan pinjol legal. Jadi ini real pembodohan. Jadi kalau memang tidak merasa konsultan-konsultan itu melakukan tindakan-tindakan seperti itu, nggak apa-apa juga. Itu dibikinkan aja videonya. Biar saya pribadi, kalau memang caranya itu benar, saya berjanji, saya akan mempromosikan. Bahkan ketika banyak follower saya nanti atau subscriber saya nanti yang bertanya, Bang, bagaimana saya menyelesaikan tentang hutang-hutang pinjol ini, saya akan arahkan kepada konsultan itu. Bahwa, wah ini konsultannya yang lebih benar gitu. Tapi dengan catatan, harus dibikinkan videonya secara terbuka. Seperti apa mekanisme dalam pengerjaannya dan apa step akhirnya dan adakah jaminan 100% ini selesai dan segala macam. Ini bukan berarti hanya ketika kita hanya mendapatkan tujuan kita dan habis itu mereka kita tinggalkan, yaitu hanya sebatas omong kosong. Ya, karena saya perhatikan banyak itu konsultan-konsultan habis itu berdalih dengan backup dan segala macam lah gitu loh. Itu banyak banget kan. Cobalah gitu loh yang melakukan penipuan-penipuan itu, cobalah ditengok lagi gitu loh. Ini orang sudah susah loh. Saya berulang kali menyampaikan orang yang terjebak pinjol ini adalah mereka yang berada pada tingkat yang sudah drop banget gitu loh. Kalau kita ibaratkan orang sakit, orang yang sudah sakit parah. Orang yang sudah sakit parah, apapun yang kita sodorkan, selagi itu obat, mereka akan telan. Bagaimana kalau obat yang kita berikan ini adalah racun? Mereka tidak tahu.
Yang mereka tahu adalah mereka ingin sembuh, ya. Mereka ingin pulih, makanya mereka telan. Begitu mereka telan, ternyata bukan penyakitnya yang bertambah berkurang, tapi penyakitnya bertambah parah. Tega kita seperti itu. Orang yang sudah sakit, kita kasih obat yang tidak jelas gitu loh. Bahkan obatnya itu hanya untuk menguntungkan kita. Yang penting obat yang kita jual ini laku. Itu aja gitu loh. Mau sesuai dengan penyakit mereka mau tidak, kita nggak peduli gitu loh. Ya, makanya saya sependapat dengan komandanku tadi, Pak Manang. Mudah-mudahan pihak yang disampaikan bikinlah video secara terbuka. Kalau memang jalurnya itu benar, sampaikan aja mekanismenya, nggak apa-apa gitu loh. Biar kita juga bantu nanti promosikan, biar kita bantu juga nanti suarakan. Kalau ada orang-orang yang terjerat pinjaman online, kita akan arahkan ke sana. Dengan catatan harus jelas dulu mekanismenya seperti apa gitu loh. Tapi kalau hanya dibaluti dengan edukasi, hanya dibaluti dengan manis-manis mulut, hanya dibaluti dengan dalih aman-aman, backup data segala macam, padahal dibalik itu cuman omong kosong, ya udah lah, nggak usah bicara lagi gitu loh. Saya sudah 7 tahun lebih ada di YouTube memberikan edukasi, motivasi untuk mereka-mereka yang terjebak di pinjaman online. Yang mereka butuhkan cuma satu, supportan mental. Ya, itu yang mereka butuhkan sebenarnya. Kalau kita arahkan kemanapun, mereka tetap akan mau. Ya, seperti yang saya bilangin tadi. Mereka ini sudah sakit loh. Ya, mereka sudah berada di titik buntu. Ini orang sudah sesat. Orang sesat, dia butuh petunjuk dari kita untuk keluar dari semua ini. Ya, sama kayak orang-orang yang orang luar yang masuk kampung kita dan dia tidak hafal jalan dan dia akan bertanya, ya kan? Ya udah kita arahkan lah. Mau kemana pun kita arahkan orang sesat ini, mereka akan ikuti jalur itu gitu loh. Ya, dan akhirnya apa? Tambah tersesat, tambah jauh. Bukan masalahnya yang selesai, tapi masalahnya yang bertambah. Ya, dan saya berharap juga buat teman-teman yang lain. Sisi konsultan ini teman-teman, sebenarnya dua sisi juga. Kenapa saya bilangin dua sisi? Yang pertama, mereka ada karena banyaknya Anda yang membutuhkan. Ya, dan habis itu mereka bertahan karena banyaknya Anda yang mau dimanfaatkan. Ya, dan lagian Anda yang sudah terjebak di pinjol itu, harusnya sebelum Anda menggunakan jasa-jasa seperti ini, Anda pikirkan dulu, mekanisme apa ini? Backup data seperti apa ini? Kalau arahnya malah meminta fee di depan, malah arahnya meminta persenan yang luar biasa, ya itu tinggalin aja. Dan habis itu kalau mereka malah mengarah ke mengajarkan kita ke aplikasi-aplikasi lain, ya kita tinggalkan aja gitu loh. Ini udah nggak benar. Kita pengen bebas dari hutang, pengen lepas dari hutang, dan kita tidak mau berhutang lagi. Kalau misalnya kita mencari satu solusi, tiba-tiba malah kita diarahkan untuk berhutang lagi, tinggal kita tinggalkan. Ya, nggak usah diikuti. Saya sudah bilangin, nggak ada berlaku surat-surat busuk itu nggak ada berlaku sama sekali. Ya, yang Anda beli selembaran kertas itu nggak ada gunanya. Oke, ini hutang piutang. Anda yang memakai, Anda yang membalikkan. Nggak ada hubungannya dengan kertas busuk ini. Ya, mereka bilangin backup data. Data yang mana yang mau di backup? Ah, sementara yang jadi problem itu adalah pemikiranmu. Yang menjadi masalah adalah hatimu gitu loh. Sekarang yang mau di backup mana? Isi otak mau di backup. Ya, yang jadi masalahnya di sana. Kalau hanya sebatas handphone kan tinggal 20.000 perak modalnya. Cabut kartunya. Reset HP-nya ke setelan pabrik. Masuk dengan nomor baru. Sudah. Selesai kan, apalagi mau di backup. Ah, kalau Anda bilangin, kalau DC-nya datang ke rumah. Emang DC ini setan yang mau datang ke rumah ini? Kan manusia juga, makan nasi juga mereka gitu. Apa yang perlu ditakutkan? Biasanya orang-orang yang ketakutan didatangi DC ke rumah, ini mereka-mereka yang tidak mau menerima kenyataan hari ini. Mereka-mereka yang tidak mau jujur. Balik-balik lagi itu balik lagi ke pemikiranmu. Ya, kenapa kamu tidak terbuka aja? Kenapa kamu tidak jujur aja? Insya Allah semuanya nggak akan seberat ini gitu. Ya, habis itu mereka nawarkan apa lagi? Ah, oh ini kembalikan lagi duitmu yang sudah hancur dan segala macam. Saya pernah dengar satu podcast gini. Iya, dari salah satu konsultan ini juga. Wah, kita bisa lagi tuh mengambil duit-duit nasabah yang sudah dibayarkan ke pinjol. Kita tarik lagi. Kita pakai data fake dan segala macam. Kita bisa tarik. Ini segala. Saya bilang ini kayak mana konsepnya menarik.
Yang ada dia malah memperbodoh. Dia mengambil data orang lain, dia ajukan lagi ke pinjol dengan dalih menarik duit orang entah siapa entah siapa. Ya, saya pernah dengar itu. Satu podcast seperti itu. Yang jelas teman-teman, pembodohan-pembodohan seperti ini harus diakhiri. Mulai dari diri Anda gitu loh. Mereka ada karena Anda banyak yang percaya. Makanya pakailah logika Anda. Ketika ada yang menawarkan jasa-jasa seperti ini, sah-sah saja gitu loh. Jasa ini sah saja. Yang penting terang-terang aja dari awal. Nggak usah terlalu berlebih-lebihan. Ya, kalau jalurnya mengedukasi, edukasi aja. Oke, nggak usah kita bilangin backup full, hentikan sebar data, oh mengatasi hutang piutang yang ada malah makin dimiskinkan. Ya, ini buat teman-teman semuanya. Ini mohon maaf suara saya habis teman-teman gitu loh, karena begadang beberapa hari ini. Ya, jadi saya miris aja dengan konsultan-konsultan ini. Tapi saya apresiasi 2 jempol lah buat komandanku Pak Manang. Mudah-mudahan hal-hal seperti ini dapat mencerdaskan masyarakat. Tidak ada lagi yang bodoh-bodoh dengan yang namanya konsultan-konsultan yang dibaluti dengan bahasa-bahasa hukum, yang mana pada akhirnya mereka yang ingin berinisiatif menyelesaikan perkara permasalahan dari orang-orang, malah yang ada orang yang ingin diselesaikan masalahnya malah ditambah masalahnya. Ya, dan untuk konsultan-konsultan yang lain yang merasa benar, ya, tidak usah tersenggol juga, gitu loh. Yang diminta itu yang merasa tidak benar. Oke, kalau Anda merasa tidak benar juga, perbaiki, ya, perbaiki. Nggak usah bikin klarifikasi yang begana, yang begini, framing, narasi, nggak usah gitu loh. Ya, tapi kalau sejauh Anda sudah merasa baik, ya pertahankan hal itu. Karena yang disenggol Bapak Komandan tadi itu orang yang memanfaatkan data orang lain untuk meminjam di pinjol. Ya kan? Jadi bukan masalah diatasi tapi masalah makin diperbanyak. Oke, silahkan isi pendapat Anda yang sudah pernah menggunakan jasa konsultan yang disebutkan oleh Bapak Manang Sobekti tadi. Silahkan isi di dalam kolom komentar seperti apa pengalaman teman-teman semuanya. Oke, jadi sekian dulu dari saya Medi Broni. Wassalam.